pertanyaannya Mak Ajun, memperjuangkan ASI untuk anak kita itu iya atau tidak? Langsung aja nanti tulis di kolom chat ya, kayak gitu. Lanjut ya, kalian pasti lihat tuh di sisi sebelah kiri ada Opia. Ini pompa ASI waktu Mak Ajun pumping zamannya Almira, itu pakainya Opia, terus dapatnya ASINya segini, ya happy. Jangan pernah kita lihat punya tetangga ya, wow full nih, penuh kayak gitu. Kita pokoknya bersyukur aja, bahagia karena apa yang Tuhan berikan ke diri kita dan diri kita hasilkan untuk anak kita itu insya Allah cukup, dah gitu aja. Jangan pernah nengok ke belakang, nengok ke depan terlalu jauh atau toleh kanan kiri, nanti bikin baper yang jelas, karena namanya ibu baru itu pasti mudah galau, mudah baper juga. Terus lanjut. Nah kalau Mak Ajun jelas ya, jawabannya yes, karena ASI itu memang pantas untuk diperjuangkan. Untuk faktor pendukung mempermudah mendapatkan ASI itu salah satunya dengan bantuan pompa ASI. Ini salah satunya ya. Jadi pompa ASI itu mau dibilang wajib banget, Mak Ajun nggak ini sih, nggak yang pokoknya wajib punya pompa ASI ketika mau melahirkan. Nah, ini tinggal kembali lagi ke kebutuhan dari ibu. Karena memang pompa ASI di sini tuh hanya alat yang mempermudah kita untuk mendapatkan ASI. Di sini ada beberapa sampel pompa ASI yang Mak Ajun tampilkan. Ini sampel, jadi nggak harus kalian menggunakan pompa ASI yang Mak Ajun tampilkan ini. Ini sampel. Contohnya di sini ada Spectra S1, ini ada Malis, ini Opia, ini Spectra juga, ini Malis juga. Jadi pompa ASI bukan dulu ya, pompa ASI 4 tahun yang lalu sama pompa ASI sekarang itu menjamurnya lebih parah yang sekarang kayak gitu. Bahkan produk-produk lokal udah mulai gencar mengeluarkan kayak brand-brandnya sendiri kayak gitu. Nah sebelum mendetail ke tips memilihnya, Mak Ajun ingin mengedukasi berkaitan dengan pompa ASI itu sendiri ada 2 tipe. Tipenya manual sama elektrik. Nah di sini Mak Ajun jelaskan untuk manual, contohnya, ini sekedar contoh, manual itu berarti tidak ada mesin. Terus lebih ringkes ya, jadi lebih simple. Dan kalau elektrik di sini yang jelas namanya elektrik butuh mesin, butuh daya. Mungkin ada yang harus ada adaptornya, ibaratnya seperti itu. Dan kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ibu. Tidak bisa disamakan, kayak Mak Ajun tuh pakainya Opia, hasilnya sampai 1 liter. Enggak sih, maksudnya kembali lagi kalau emang kebutuhannya kalian itu dengan pumping manual udah bisa luber-luber, wah itu nggak apa-apa gitu loh. Itu salah satu wujud syukur karena Allah mudahkan, hanya dengan pakai manual aja udah mudah, aslinya udah mudah dengan keluarnya kayak gitu. Nah di sini Mak Ajun juga mau tanya nih pada kalian nih Mams, lebih suka menggunakan pompa ASI yang mana? Antara manual atau elektrik? Para mamis di sini itu sudah pernah menggunakan pompa ASI yang mana nih, manual atau elektrik? Atau kalau seandainya ada yang mau ditanyakan juga boleh ya, langsung aja tulis di kolom chat. Yang jelas untuk manual itu punya kelebihan dan yang elektrik itu juga punya kelebihan. Nah, kelebihan pompa ASI manual yang jelas harganya lebih terjangkau. Terus bisa mengatur daya hisap secara manual karena kan dia modelnya ngengkol, jadi pakai tangan ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek kita nggak perlu khawatir menggunakan daya listrik, nanti kalau listriknya mati nggak bisa nyala atau apa. Nah kalau pakai manual ini cukup dengan daya engkol kekuatan tangan kayak gitu. Dan yang jelas tidak memerlukan listrik, hemat kayak gitu. Terus komponennya ya jelas lebih sedikit, bentuknya ringkas. Nah kalau yang elektrik, di sini kebalikan ya dari pompa ASI manual, tidak membuat tangannya lelah karena dia modelnya langsung aja dirakit terus pasang aja ke payudara kita kayak gitu. Terus tinggal jadi operator aja di mesin pompa ASI-nya. Terus bisa memompa secara otomatis baik secara recharger atau non recharger. Jadi pompa ASI elektrik itu ada yang modelnya recharger sama non recharger.
Apa sih yang dimaksud recharger dan non-recharger? Jadi kalau kalian punya pompa AC yang kayak handphone bisa dibawa kemana-mana tanpa harus mencari daya listrik yang dialirkan lewat adaptor, itu namanya recharger. Tetapi kalau seandainya kita pumping harus cari colokan listrik, itu berarti non-recharger. Nah itu tidak, yang ketiga, tidak mengganggu aktivitas si ibu karena bisa digunakan dengan hands-free. Wah tuh paling nyaman, karena zaman sekarang itu udah paling dipermudah lah teknologinya. Bahkan pumping aja udah pakai elektrik, pakai hands-free. Wah enak banget kan, kita nggak harus megangin corongnya kayak gitu loh. Kita cukup selipkan si hands-free-nya itu di bra, kemudian mesinnya kita atur aja sesuai keinginan kita. Udah, insya Allah kalau si ibu happy, aslinya bakal keluar banyak kayak gitu. Kuncinya cuma happy, udah gitu aja. Sama jangan lupa makan makanan yang bergizi. Terus pompa AC elektrik ini memiliki berbagai model seperti single, bahkan bisa memompa pada kedua sisi. Jadi kayak kalau seandainya ada customernya Mak Ajun nih di sini pasti pernah ditanya, kalau Mak Ajun memang tidak pernah langsung harus pakai pompa AC A ya, harus pakai pompa AC B ya. Mak Ajun pasti akan menanyakan dulu kebutuhan si ibu, kira-kira butuhnya mau single atau double pump. Kalau single seperti ini, kalau double pump seperti ini. Nah kalau double pump itu mayoritas memang lebih nyaman digunakan untuk ibu pekerja yang mobilitasnya tinggi sekali. Jadi dia waktu itu adalah uang, bukan, waktu itu sangat penting. Jadi kalau bisa menyelesaikan dengan cepat dan singkat dan antara kerjaan dan mengasihi itu sukses lancar, ya mungkin double pump itu sangat-sangat solusi buat si ibu ini kayak gitu. Cuma kalau cuma kita ibu rumah tangga aja di rumah nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak ngapa-ngapain tuh ya cuma pumping itu hanya untuk menjaga menjaga kuantitas AC kita biar tidak ngedrop. Nah itu single cukup menurut Mak Ajun, jadi nggak perlu double pump kayak gitu. Di sini ada waktu untuk memompa AC relatif cepat dibanding manual, jelas, karena pakai elektrik itu kita kan cuma tinggal taruh aja terus kita sambi atau apa ya namanya ya. Jadi elektrik tuh nyamannya tuh karena kita tuh bisa sambil nonton TV, atau kalau kalian suka nonton drama Korea terus sambil ngeliatin anak. Nah itu tuh penting. Jadi jangan pernah pumping dengan kondisi kita tertekan. Itu sama aja sih. Jadi perasaan kita itu kayak nggak happy, jadi hormon oksitosin atau hormon kita itu jadi hormon yang memproduksi AC itu jadinya nggak keluar kayak gitu loh. Bahkan keran AC-nya itu akan kekunci, nggak kebuka dengan sempurna. Jadi sarannya kalau pumping juga dalam kondisi yang rileks, santai kayak gitu. Dan yang jelas kalau pakai pompa AC elektrik nyaman dong, karena kita nggak ngengkol, nggak capek-capek kayak gitu. Tinggal tempel aja, terus kayak operator, oh habis ini kayaknya lebih enak dimasas, kita rubah ke fase pijat kayak gitu aja sih kalau pakai elektrik. Terus jumlah AC yang dihasilkan lebih banyak dalam waktu yang cepat dibanding manual. Nah ini ya Mak Ajun setuju sih, tapi mungkin ada juga yang kok aku pakai elektrik gak sebegitu nyaman kayak manual ya. Nah ini juga ada, jadi memang tidak bisa disamakan antara si ibu A sama si ibu B gitu. Jadi harus diri kita sendiri yang mengeksplor paling nyaman kita seperti apa. Adanya fitur pengaturan untuk pemilihan tingkat kekuatan hisap dan fase pijat. Karena ini elektrik, jadi kayak ada tombol menaik turunkan volume vakum atau volume hisapnya sama volume pijatnya itu bisa dinaik turunkan. Itu kelebihannya dari pompa AC elektrik. Dan tadi Mak Ajun juga udah jelaskan kelebihan dari pompa AC manual. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan, ya kan? Nah di sini Mak Ajun juga bakal membahas kekurangannya nih, Mams, biar kalian juga makin tahu kira-kira kebutuhanku nih yang mana ya, elektrik atau manual. Nah yang jelas kalau untuk yang elektrik ini dia itu kurang praktis, terutama untuk pompa AC yang modelnya ini hospital grade. Hospital grade itu yang pompa AC-nya lebih besar karena memang dia fokusnya standar rumah sakit ya, jadi gede gitu. Terus lebih susah untuk dibersihkan dibandingkan yang manual, setuju. Karena apa? Spare part-nya
Banyak Bu. Jadi tidak sesimpel spare part-nya yang manual. Menimbulkan suara yang lebih berisik ketika digunakan. Nah, ini tinggal disesuaikan mau pompa ASI yang lebih silent atau mau yang berisik banget ada kayak gitu. Jadi tinggal disesuaikan mau kebutuhannya seperti apa, karena memang ada beberapa bayi yang kalau ibunya pumping berisik dikit terus kebangun. Nah, kalau memang anaknya seperti itu ya daripada kita merogoh kocek lebih banyak, dia mendingan pumpingnya di luar kamar atau jauh dari si bayi kayak gitu. Terus memerlukan listrik dan baterai ya, karena dia kan elektrik, jadi tetap memerlukan listrik dan baterai. Harga pompa AC-nya lebih mahal dibandingkan yang manual. Setuju ibu-ibu. Karena memang jelas, mungkin selisihnya bisa 1 banding berapa ya? 4 bahkan 5 atau bahkan banyak sekali. Terus kalau untuk kekurangan pompa ASI manual sendiri, dia kekuatan pompanya lebih lemah karena kan memang menggunakan tangan kita ya untuk ngengkol, itu memang tidak mudah kayak gitu loh. Kalau kita ngerasa capek ya pasti lebih lemah. Kalau yang elektrik kan dia stabil, terus tidak bisa sambil mengerjakan aktivitas yang lain. Nah benar banget, nggak mungkin kita pumping manual terus sambil nyapu kayak gitu, pasti nggak fokus. Melelahkan tangan saat diengkol ya. Jumlah ASI yang dihasilkan lebih sedikit. Nah kalau ini mungkin relatif ya, mungkin ada yang ibu-ibu yang pakai manual malah luber-luber. Nah ini jadi nggak bisa disamakan kayak gitu. Proses memompa ASI cenderung lebih lama, bisa jadi karena kan itu menggunakan kekuatan tangan ketika ngengkol, jadi mungkin agak lama. Kalau seandainya kita ngerasa lelah ya berarti makin lama kan kita ngengkolnya, udah nggak sekuat waktu awal-awal kita mulai pumping pakai manual, ibaratnya seperti itu. Nah lanjut ya, untuk tips memilih pompa ASI-nya nih, tadi Mak Ajun udah mulai mengedukasi berkaitan tentang pompa ASI. Itu ada 2 tipe, manual sama elektrik. Bahkan Mak Ajun udah jelasin antara kelebihan dan kekurangan dari pompa ASI-nya manual sama elektrik. Sekarang tipsnya. Nah, tips memilih pompa ASI elektrik itu yang pertama, Mak Ajun akan kembalikan lagi ke kalian. Kebutuhannya mau apa nih Bu? Kayak gitu. Karena apa? Kita nggak bisa nyamain si ibu A sama si ibu B untuk menggunakan pompa ASI yang Mak Ajun gunain kayak gitu. Takutnya apa? Takutnya nggak cocok, takutnya nggak nyaman. Dan takutnya ini tidak sesuai budgetnya dari si ibu A, tapi ini masuk di budgetnya si ibu B kayak gitu. Nah jadi kita sudah mulai tahu kebutuhan kita. Jangan sampai mau beli pompa ASI bukan beli, bahkan ada banyak customer sewa pompa ASI itu masih bingung mau pompa ASI yang kayak apa. Dan mungkin kalau ibu baru itu rata-rata mikirnya ya pakai pompa ASI pasti keluar, padahal tidak segampang itu kayak gitu loh. Meskipun udah pakai pompa ASI elektrik, tapi kalau si ibu belum tahu tekniknya, belum tahu caranya, terus belum bisa mengelola manajemen emosinya, terus rasa yang perasaannya, terus pikirannya itu belum sefrekuensi, itu tetap bakal bukan susah ya, bakal repot ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau Mak Ajun itu suka saranin gini, ketika kalian nih Mams udah yakin, contoh nih besok udah mau lahiran, terus aku udah baca-baca review, udah lihat perbandingan antara pompa ASI A, B, dan C, budgetnya kayaknya masuk di C, insya Allah bismillah aku mau nyewa dulu nih di Mak Ajun. Nah udah, jadi ketika memutuskan menyewa dengan budget si C itu, dan kalian sudah mengeksplor pompa ASI C, dan itu nyaman, sarannya Mak Ajun, ya langsung aja putusin ke situ. Jangan maksudnya jangan tengok-tengok, kok kayaknya ada yang tipe D nih, kok ada yang tipe Z. Karena apa? Nanti kalau kebanyakan ngerasain pompa ASI yang lain-lainnya, bisa jadi bingung. Bingungnya itu kita yang menentukannya itu jadi bingung, kok aku jadi bebal gini ya, kok aku jadi malah nggak nyaman pakai ini ya. Coba deh kembali lagi pakai yang si A kemarin yang pertama aku memutuskan. Nggak taunya kok malah jadi makin nggak nyaman pakai yang ini, padahal kemarin tuh nyaman banget. Nah itu jadi kayak itu tuh bukan kesalahan dari mesinnya ya, karena rata-rata memang
ibu baru atau ibu menyusui yang dia memang rasa ingin tahunya tinggi, jadi ingin mengeksplor segala pompa ASI, boleh sih, itu hak kalian kayak gitu. Cuma ketika nanti kalian memang udah fokus ingin menyetok ASI secara khusyuk gitu, itu akan kayak terpecah gara-gara perasaan tidak nyamannya menggunakan si pompa ASI yang kok falling in love-ku yang pertama itu sekarang jadi beda sih kayak gitu loh. Gimana sih perasaannya, jadi kayak aneh kayak gitu. Nah, kalau sarannya Mak Ajun ya, kalau kalian sudah menemukan pompa ASI idamannya atau cocok di kalian, segera putuskan kayak gitu. Terus ikat ya. Kalau emang targetnya untuk dibeli, segera dibeli kayak gitu. Biar apa sih? Biar kalian lebih fokus lagi untuk pumping. Biar nggak terlalu kebanyakan tengok kanan kiri kayak gitu. Terus di sini yang tips memilih pompa ASI elektrik itu yang kedua, overproduksi ASI, karena ada beberapa busui itu yang lahir terus ASInya emang udah luber-luber kayak gitu, terus ASInya udah banyak banget, bahkan nggak usah dipumping ASInya udah netes-netes pakai breast pad ibaratnya kayak gitu. Itu harus disyukuri karena tidak semua ibu baru yang melahirkan anak itu ASInya seperti itu. Kalau Mak Ajun tipikal ASI yang harus diperjuangkan. Jadi ketika lahiran Ajun itu Mak Ajun masih mencoba berjuang. Jadi hari pertama tuh ada ASInya sekitar membasahi pantat botol. Itu awalnya jadi ibu baru itu udah kayak ngedon karena gini, duh gimana ya, kok gak kayak selebgramnya si ASI yang dia habis lahiran ASInya bisa 50 cc atau 50 mili, kok Mak Ajun pumping udah pakai hospital grade tetap aja basahin pantat botol. Nggak taunya ilmunya itu belum Mak Ajun pelajari lagi, nggak taunya harus rajin pumping, ibaratnya seperti itu. Jadi buat kalian yang punya overproduksi ASI, jadi Mak Ajun sarankan untuk memilih pompa ASI dengan standar hospital grade. Karena apa? Mereka si hospital grade ini itu memiliki kekuatan hisap yang kuat, terus tidak menyakitkan ketika digunakan pumping dengan durasi yang sering, dan mesinnya memiliki kapasitas baterai di dalamnya itu lebih besar sehingga kuat digunakan pumping berkali-kali dalam satu hari penuh. Kemarin itu ada customernya Mak Ajun pakai Spectra S1, terus dia ngerasa sudah cukup, AC-nya udah cukup, mau downgrade ke Spectra Key Plus. Nggak apa-apa, kalau Mak Ajun tuh nggak pernah jangan downgrade, nggak. Kalau Mak Ajun selalu bilang, oh nggak apa-apa Bu, kalau memang sudah tahu ritmenya dan stok asipnya sudah cukup, bahkan freezernya udah full, mau di downgrade ke Spectra Key nggak apa-apa, ibaratnya seperti. Jadi itu untuk yang overproduksinya banyak, mikirnya kan aku aja pakai hospital grade aja udah kebantu banget, terus pakai Spectra Key otomatis kebantulah kayak gitu. Nah itu nggak masalah, cuma rata-rata mereka jadi kayak kaget, itu kan downgrade ya dari ibaratnya kita tadinya tidur di hotel bintang-bintang berklip-klip contoh bintang 5 terus di downgrade ke hotel melati kayak gitu kan, kayak aneh kayak gitu. Cuma ya sama-sama tidur kayak gitu, sama-sama di kasur kayak gitu, cuma rasanya akan beda. Ya sama menggunakan pompa ASI, ketika kita sudah merasakan hospital grade terus di downgrade ke personal user, itu rasanya akan beda. Tapi mereka punya sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau si personal user itu kan memang lebih cenderung dia itu digunakan ya untuk durasinya itu tidak sesering mungkin. Nah kalau yang durasi sering, contoh nih ketika kalian nih Mams habis melahirkan terus 1 minggu kok si bayi kuning, dan si ibu diwajibkan sama dokter untuk selalu stir ASI ketika si dedek disinar kayak gitu. Nah itu kan mau tidak mau si ibu harus berjuang ngumpulin ASI ya, bahkan berjuang pumping rutin per 2 jam sekali. Di satu sisi biar stok ASI-nya ada, terus di satu sisi biar produksi ASI-nya tetap meningkat kayak gitu. Nah itu Mak Ajun lebih saranin memang ke hospital grade karena dia
mesinnya tuh lebih bandel, lebih kuat, terus disapainya lebih smooth, nggak menyakiti. Kalian yang sudah pernah pakai pompa AC elektrik ngerasa nggak sih ketika pumping, terus setelah pumping itu nipelnya kayak pedes gitu, kayak habis dijewer-jewer kayak gitu. Nah itu tuh kalau pakai hospital grade, insya Allah tuh tidak akan merasakan hal seperti itu, akan lebih nyaman, lebih rileks seperti itu. Jadi itu perbedaannya ketika kalian memilih pompa ASI dengan standarnya hospital grade. Nah, tadi itu yang pertama itu kan menyesuaikan kebutuhan si ibu ya. Nah, di sini tuh Mak Ayun juga bakal menanyakan, pastikan pompa ASI yang digunakan itu dipakai seberapa lama kayak gitu loh. Karena rata-rata yang sewa di Mak Ajun itu ada yang dia sewa pompa ASI cuma untuk saat istrinya melahirkan dan butuh ASI ketika si bayinya kuning, ibaratnya kayak gitu. Berarti kan hanya saat ini saja ibaratnya. Nah, itu tuh juga akan menjadi keputusan. Kalau cuma hanya saat ini saja, ngapain aku beli nih? Kenapa aku harus beli pompa ASI seharga 3 juta? Ya mendingan aku beli yang murah-murah aja, atau mending nyewa di Mak Ajun aja deh, kayak gitu. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Nah, kalau saat bekerja, wah ini aku bakal pakai pompa ASI untuk bekerja juga nanti. Berarti bisa dihitung kan kalau bekerjanya masih, kalau seandainya si ibu ini bakal bekerja sampai si anak 2 tahun, ya berarti kan 2 tahun. Terserah nanti mau beli, investasi beli, atau mau sewa sampai 2 tahun. Sewa sampai 2 tahun tuh juga ada loh customernya Mak Ajun, sampai dikembalikan dalam kondisi yang masih bagus juga ada. Sampai Mak Ajun sampai tanya, Bu ini kok selama hampir 2 tahun masih bagus. Iya Mbak, saya makainya sesuai ini apa yang diinfokan Mak Ajun. Sampai Mak Ajun terkejut, ini padahal dipakai terus ya setiap hari. Iya, saya pakai setiap hari ketika di kantor, bla bla bla. Wah, tapi keren tuh ketika ada apa namanya si ibu pejuang mengasihi sewa tapi 2 tahun dan kondisinya tuh masih bagus, masih layak pakai banget. Aku sampai nggak tega, ini beneran nggak? Karena kan kalau di Mak Ajun itu ada SOP-nya, setiap per 3 sampai 6 bulan itu part itu selalu Mak Ajun ganti kayak gitu. Nah, kalau seandainya mau fokus 6 bulan aja, ya berarti kita cukup sewa 6 bulan nih, sesuai nggak budgetnya 6 bulan, nanti dikalikan segini, dapatnya segini, tapi kalau mau beli dapatnya segini kayak gitu. Jadi ini memang semua itu harus benar-benar di planning betul-betul untuk pompa ASI, karena pompa ASI itu bisa dikatakan nggak murah ya. Dan di sini Mak Ajun juga bakal nge-share jadwal pumping eksklusif. Nah, rata-rata pada bingung, udah nyewa pompa ASI, terus dia bingung apa nih waktunya pumping nih Mak Ajun. Nah, Mak Ajun selalu share ini. Jadi kalau usia bayinya dari 0 bulan sampai 3 bulan, jadwal pumpingnya itu Mak Ajun saranin 8 kali sehari. Jadi bisa per 2 atau 3 jam sekali, dan itu kalau bisa dibikin alarm di handphone. Biar apa? Biar kita itu enggak ini ya, enggak lubang-lubang gitu. Jadi apa namanya? rutin gitu loh. Terus kalau umur 3 sampai 6 bulan mulai agak diturunin jadi 6 kali sehari, karena menjelang mau masuk MPASI kan, apalagi udah 6 sampai 9 bulan itu mungkin akan kerasa banget cuma 4 kali sehari pumping, belum nanti ditambah dari apa namanya? nenek langsung DBF ya. Terus nanti kalau udah 9 sampai 1 tahun, wah itu cuma 2 kali, udah 1 tahun ke atas ya cuma sekali kayak gitu. Nah ini kembali lagi ke si ibu ini masih gigih untuk stok ASI atau memang cukup gini aja. Yang jelas sih pompa ASI itu memang untuk memudahkan ibu pejuang mengasihi. Jadi tinggal apa tujuan dan komitmennya tuh mau sampai mana. Nah di sini ada pilihan pompa ASI elektrik itu salah satunya harus closed system. Mak Ajun saranin closed system ya. Closed system di sini itu karena beberapa pompa ASI ada yang open system. Nah ini nih kalau kalian tahu mereknya Medela, itu kalau kalian kurang teliti, yang Medela Swing dia itu masih open system. Jadi ASI itu bisa masuk ke selang. Nih, ini contohnya ya, bisa masuk ke selang, dan khawatirnya kalau ASI masuk ke selang, otomatis dia akan masuk ke mesinnya. Itu yang bikin konslet.
Terus ASI udah nggak steril karena kan dia udah melewati selang kayak gitu. Terus tapi kalau untuk pompa ASI zaman sekarang kayaknya udah mayoritas closed system sih, kecuali mungkin kalau kalian beli di apotek mungkin masih ada ya kayak pompa ASI yang model trompet kayak gitu. Itu kan jelas-jelas open system. Sama untuk contoh pompa ASI yang closed system ada merek Spectra, Malis, terus Advent, Philips, Ovia, Mutter, banyak banget, Gabak, bahkan sekarang merek-merek booster ASI itu udah pada ngeluarin brandnya sendiri untuk si pompa ASI baik elektrik atau manual. Jadi memang kalau sekarang itu lebih mudah mencari pompa ASI, tinggal kalian pinter-pinternya cari reviewnya sama after sales-nya kalau sarannya Mak Ajun. Nah, terus kalau kalian udah memilih salah satu tadi, selanjutnya adalah kelengkapan part. Nah, kalau seandainya kalian fokus mau beli nih, jangka panjang nih, aku mau beli pompa ASI nih, elektrik pokoknya. Itu yang diperhatikan itu salah satunya kalau Mak Ajun kelengkapan part. Jadi gini, sama-sama harga 3 juta atau sama-sama harga 2 juta, tapi kok kelengkapan partnya itu beda. Mak Ajun di sini ngasih contohnya Malis Mirella sama Spectra Dual S. Malis Mirella Plus itu harganya sekitaran 2,5 juta, sedangkan Spectra Dual S ini yang paling terbaru ya, itu harganya sekitar 3 jutaan. Selisihnya lumayan kan 1.500, apalagi kita nih para mak-mak selisih 100 bukan 100.000 lah, 1.000 aja kan pasti sangat berarti, banyak kan seperti itu. Nah ini kita mulai harus pintar-pintar membandingkan apa sih yang didapatkan kalau kita membeli si Malis Mirella dengan harga 2,5 juta sama si Spectra Dual S ini seharga 3 juta. Oh, nggak taunya yang membedakan itu adalah partnya. Nah, kalau partnya dari Malis Mirella ini, Mak Ajun katakan itu lengkap sekali, dari corong, terus botol, silikon, terus ada tutupnya, terus dia ada corong tambahan yang ukuran lebih kecil 21 mm. Kalau ukuran standarnya itu kalau nggak salah 28 mm atau 24 kayak gitu. Nah, kalau Spectra Dual S itu dia harga 3 juta tetapi banyak part yang dikurangin. Jadi kalau kalian membandingkan Spectra Dual S atau Dual Compact dengan Spectra 9 Plus, harganya selisih tetapi part yang kalian dapatkan itu berkurang, cuma upgrade-nya di mesinnya aja kayak gitu loh. Jadi mesinnya dia upgrade menjadi dual motor, jadi satu mesin bisa digunakan pumping bersamaan dengan level hisap yang berbeda, itu yang lagi ngetren dual motor. Nah, kalau si Malis Mirella Plus ini dia udah dual motor juga, bisa digunakan pumping dengan dual pan dengan isapan yang berbeda, tapi partnya itu tetap lengkap. Sedangkan yang Spectra Dual S dia itu partnya bisa dikatakan kurang lengkap kayak gitu loh. Jadi kalau bagi Mak Ajun, gimana nih, jadi galau ya, pasti kan kayak gitu. Nah, makanya kalau kalian udah fix pengen banget maksudnya gini, fix wishlistku pokoknya antara Mirella sama Spectra Dual S kayak gitu. Ya udah, sarannya Mak Ajun bisa sewa 1 bulan, kalian explore masing-masing dari si Malis Mirella sama Spectra Dual S. Oh, kayaknya memang part lengkap itu tidak menjamin kenyamanan. Ya udah deh, berarti aku lebih condong ke Spectra Dual S. Terus nggak taunya si Ibu C ngerasa lebih enjoy ketika menggunakan Spectra Dual S. Jadi aku lebih enjoy dengan mesinnya nih, karena level vakumnya bisa sampai level 15. Sedangkan di Malis Mirella Plus ini levelnya maksimal cuma 8 atau 9. Kok aku nggak bisa ya? Aku lebih suka dengan isapan kuat. Dan meskipun partnya nggak lengkap, meskipun nggak ada bantalan silikonnya dicorong, tetapi aku tetap nyaman seperti ini. Oke, kalau Mak Ajun nggak masalah. Jadi itu tergantung dari si ibu kayak gitu loh.
si ibu itu lebih nyamannya tuh di mana, karena ini kan ASI itu akan berpengaruh dengan kenyamanan si ibu kayak gitu. Mau pompa ASI semahal apapun harganya, kalau kalian nggak nyaman, tetap ASInya keluarnya sedikit atau bahkan nggak keluar, nyesek gitu loh. Tapi kalau kalian happy terus mau pakai apapun kok alhamdulillah nyaman, wah itu ibaratnya apa ya, nggak nyusahin ibaratnya seperti itu. Jadi kembali lagi nih, kalian harus pintar-pintar ngelis kira-kira aku harus mendapatkan pompa ASI idamanku tuh yang seperti apa, karena pasti setiap ibu memiliki dreamnya masing-masing. Nah, terus lagi nih fitur pompa ASI. Banyak banget sebenarnya tips memilih pompa ASI itu. Semoga kalian nggak bosen ya ini ngedengerin Ma Ajun ngejelasin ini. Jadi fitur pompa ASI itu kalau kita turutin berasa kayak ngikutin apa ya, handphone masa kini gitu loh. Jadi pompa ASI elektrik itu punya apa namanya, trennya kayak gitu loh, punya kelebihannya masing-masing. Dan si fitur pompa ASI ini yang Ma Ajun kasih lihat di sini biar adil ya. Jadi Ma Ajun ngebandinginnya sesama hospital. Jadi kayak si Opia ini, Opia Diamond sama si Spectra S1 Plus ini kayak gitu. Jujur ini pompa ASI yang Ma Ajun suka sih kayak gitu loh, yang Ma Ajun love banget. Karena bener-bener bikin Ma Ajun apa ya, nyaman, terus bisa maksimal ketika mengasihi kayak gitu. Jadi sekali lagi mereknya sama tapi fiturnya bisa beda, atau beda merek juga beda fitur kayak gitu loh. Contohnya ini kan beda merek Opia, merek Spectra, fiturnya beda dong. Nah di sini itu cycle-nya sama-sama punya menu cycle di sini, tetapi untuk apa namanya, nilai cycle-nya kalau di Opia itu bisa sampai 100, sedangkan untuk di Spectra S1 Plus nilai cycle-nya itu maksimal 54. Dan level hisapannya, level vakumnya, nah di sini kan level vakumnya itu bisa sampai 12 untuk yang Spectra S1 atau S2, sedangkan untuk Spectra Dual S itu sampai 15. Sedangkan Opia maksimal itu sampai 8. Jadi ya itu masing-masing pompa ASI itu memiliki fitur yang berbeda, bahkan sama-sama merek aja fiturnya udah beda merek aja makin beda dong fiturnya kayak gitu. Jadi tinggal dikembalikan kalian itu kebutuhannya seperti apa, lebih cocok yang mana, lebih dominan yang mana, dan lebih nyaman yang mana kayak gitu. Yang jelas mending buktiin sendiri, rasain sendiri. Mungkin kalau baca review itu memang lebih ini ya, apa ya, ibaratnya kayak rasa sih. Kalau menurut Ma Ajun kopi ini enak, ini sambil ngopi. Kopi ini enak, ya enak di lidahnya Ma Ajun, tapi belum tentu ini kayak Bidan Vita minum kopi yang Ma Ajun bawa, beliau suka kayak gitu. Jadi memang paling afdol itu kalian explore sendiri, rasain sendiri, putuskan sendiri, karena ini kan yang bakal apa ya, menemani perjalanan mengasihi kalian insya Allah sampai 2 tahun. Kita harus optimis dong, 2 tahun ya. Itu sih ini udah apa namanya, sampai di detik terakhir, kan bener.